Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas melintasi jembatan Citangkurak. Jembatan itu terletak di tengah hutan lebat, dan cerita-cerita mistis selalu mengelilinginya. Warga setempat berbicara tentang dedemit penunggu yang menghuni jembatan itu, dan hanya orang-orang pemberani yang berani melewatinya pada malam hari. Aku merasa tegang saat melangkah di atas jembatan yang tua dan retak. Cahaya bulan hanya sedikit menerangi jalanku. Angin berbisik di antara rerimbunan pohon, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Aku mencoba mengabaikan ketakutanku dan terus berjalan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berpaling dan melihat sosok yang mengambang di udara. Dedemit penunggu itu memiliki wajah pucat dan mata merah menyala. Rambutnya panjang dan kusut, menggantung seperti selendang hitam. Tubuhnya tampak terlilit oleh rantai besi yang berkarat. Dedemit itu berkata, "Aku adalah penunggu jembatan ini sejak zaman dahulu kala. Orang-orang yang berani melewatinya akan kujerat dan kubawa ke alam bawah." Aku tergagap, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Dedemit itu mendekatiku dengan langkah mengambang. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Kau berani melewatiku?" tanya dedemit itu dengan tawa kejam. Aku menggigit bibir dan mengangguk. "Aku harus melewatimu," ucapku dengan suara gemetar. "Aku punya tujuan yang harus kucapai." Dedemit itu tersenyum, dan matanya semakin merah. "Baiklah, manusia, kau boleh melewatiku, tapi ingatlah bahwa setiap langkahmu akan kuhitung. Jangan pernah melupakan penunggu ini." Aku melangkah maju, hatiku berdebar kencang. Dedemit mengawasiku dengan tatapan tajam. Setiap langkahku terasa berat, dan aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis antara hidup dan kematian. Namun, aku berhasil melewati jembatan itu tanpa terjadi apapun. Sejak itu, aku selalu mengingat dedemit penunggu jembatan Citangkurak. Cerita horor itu menjadi bagian dari hidupku, dan aku berjanji tidak akan melupakan peringatannya. Setelah melewati jembatan Citangkurak, aku merasa lega dan berterima kasih bahwa aku berhasil menghindari dedemit penunggu. Tujuanku melewati jembatan itu sebenarnya sederhana. Aku ingin mencapai desa terpencil di seberang hutan. Di sana, terdapat seorang dukun tua yang konon memiliki pengetahuan tentang ramuan penyembuh yang langka. Dukun itu dikenal sebagai Ki Aduy, dan katanya dia bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa diobati oleh dokter biasa. Aku memiliki saudara perempuan yang menderita penyakit langka, dan semua upaya medis telah gagal. Aku berharap Ki Aduy dapat memberikan solusi. Namun, ketika aku sampai di desa itu, penduduk setempat menatapku dengan penuh kecurigaan. Mereka mengatakan bahwa Ki Aduy telah menghilang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Aku merasa putus asa, tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ki Aduy. Beberapa warga mengatakan bahwa dia terakhir kali terlihat di gua di lereng gunung. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk mengunjungi gua tersebut. Di dalam gua yang gelap dan lembab, aku menemukan jejak-jejak Ki Aduy. Ada lilin yang masih menyala dan aroma rempah-rempah yang khas. Aku berbicara dengan hati-hati, memohon bantuan untuk saudara perempuanku. Tiba-tiba, suara serak menggema di gua. "Kau datang mencari Ki Aduy?" tanya suara itu. Aku mengangguk. "Ya,
Aku butuh bantuan untuk menyembuhkan saudara perempuanku. Dari kegelapan, muncul sosok tua dengan rambut putih dan mata tajam. Aku adalah Ki Adui, katanya. Tapi harga yang harus kau bayar untuk kesembuhan adalah besar. Aku menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Ki Adui tersenyum. Kau harus mengorbankan sesuatu yang berarti bagimu. Sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku memikirkan saudara perempuanku dan keputusanku. Apakah aku bersedia mengambil risiko ini demi kesembuhannya? Aku berdiri di depan Ki Adui, hatiku berdebar kencang. Cahaya lilin yang redup menerangi wajahnya yang keriput. Aku tahu saat ini aku harus mengambil keputusan yang akan memengaruhi hidupku selamanya. Saudara perempuanku menderita penyakit yang tak bisa diobati, ucapku dengan suara gemetar. Aku bersedia melakukan apa saja untuk menyembuhkannya. Ki Adui mengangguk perlahan. Kau harus mengorbankan sesuatu yang berarti bagimu, katanya lagi. Apa yang kau cintai paling dalam? Aku memikirkan segala hal yang berharga bagiku. Cinta, kesempatan, dan impian. Semua itu terasa begitu berat di dadaku. Aku mencintai musik, ucapku akhirnya. Aku ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Itu adalah impianku sejak kecil. Ki Adui tersenyum. Jika kau bersedia melepaskan impianmu, saudara perempuanmu akan sembuh. Aku menggigit bibir. Impianku atau nyawa saudara perempuanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Demi kesembuhannya, ucapku mantap. Aku rela melepaskan impianku. Ki Adui mengangguk. Sebagai gantinya, kau akan melupakan semua kenangan tentang musik. Tidak ada lagi melodi yang akan menghiasi hidupmu. Aku mengangguk, meskipun hatiku hancur. Ki Adui mengeluarkan sebuah kalung dari dalam jubahnya. Kalung itu berkilauan dan terasa ajaib. Kenakan ini akan menghapus semua kenangan tentang musik dari pikiranmu, kata Ki Adui. Aku mengenakan kalung itu, dan seketika semua lagu, melodi, dan impianku menghilang. Aku merasa hampa, tetapi aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar. Ki Adui menatapku dengan penuh makna. Saudara perempuanmu akan sembuh. Tapi ingatlah, setiap kali kau mendengar suara angin bertiup, itu adalah kenangan tentang musik yang hilang darimu. Aku meninggalkan gua dengan hati yang berat. Saat aku kembali ke desa, saudara perempuanku sudah pulih. Dia bahagia, tapi aku merasa seperti sepotong diriku telah hilang selamanya. Dan sejak itu, setiap kali angin bertiup, aku merasakan kehilangan yang mendalam. Impianku telah menjadi korban demi kesembuhan saudara perempuanku. Saudara perempuanku tidak pernah mengetahui apa yang aku korbankan untuk kesembuhannya. Baginya, aku hanya pergi mencari bantuan dan kembali dengan berita baik bahwa Ki Adui telah menyembuhkannya. Dia tidak tahu tentang impianku yang hilang atau kalung ajaib yang kini menghiasi leherku. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Kesehatannya lebih berharga daripada segala hal lain. Namun, dalam hatiku, ada rasa kehilangan yang tak tergantikan. Aku berharap dia akan bahagia selamanya, meskipun aku tahu aku harus hidup tanpa melodi dan panggung yang dulu begitu aku cintai.